Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebenarnya, apa keadaan Yesus yang sebenarnya itu? Ya manusia. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Boleh saudara lihat di dalam Yesaya 45 nomor 6. Atau Bang Handi boleh bacakan saya, Bang? Apa? Yesaya 45:6. Ya, Yesaya 45:6 coba. Seingat saya di situ Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, gitu. Oke. Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada di luar aku. Bil adai dalam bahasa Ibrani. Artinya tidak ada selain aku. Nah, inilah bukti bahwasanya ketika saudara mengambil data Yohanes 14 nomor 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus tidak memiliki tempat di sana. Karena Yesus hanya berkedudukan sama seperti murid-muridnya Yesus. Makanya dikatakan barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya kira nggak ada masalah situ, Bang. Bahwa Yohanes 14 nomor 20 itu tidak terkait dengan sisi Yesus yang adalah manusia memiliki sisi keilahian. Itu nggak ada hubungannya. Silakan. Makasih Bang atas pengertiannya tadi. Iya. Ada lagi? Atau mau langsung syahadat? Jangan. Untuk saat ini belum. Nanti ada saya tanya lagi. Oke, silakan. Oke, mantap. Mungkin dari Bang Andi mau nanya ke Jemin, kalau enggak biar saling ini ya, saling tanya menanya. Bang Jamin kan gini ya Bang Jamin ya, kita tahu semua manusia di muka bumi ini mengakui itu Yesus itu adalah manusia ya Bang ya. Iya. Oke. Menurut Abang masuk akal nggak sih kalau ada manusia di dalam dirinya itu ada keilahian? Menurut Abang masuk akal apa enggak tuh? Keilahian ya. Ya, ada yang maha kuasa di dalam diri manusia. Ya kalau dalam iman saya ini sih ada. Nah ini. Cuman Terus cara kemudian pemahaman ya. Ya kalau ada yang maha kuasa di dalam diri manusia, apakah yang maha kuasa ini bisa maha kuasa? Kalau untuk sampai pertanyaan begitu saya belum bisa memastikan. Lanjut Bang. Kalau begitu saya yang pastikan. Kenapa? Kalau ada maha kuasa di dalam diri manusia, maha kuasa ini tidak akan maha kuasa. Karena tidak ada manusia yang maha kuasa. Kenapa manusia ini tidak langsung dilahirkan berkumis? Karena dia pernah jadi bayi dulu. Sedangkan dia udah dewasa saja, dia itu tidak tahu hari kiamat, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan selalu minta pertolongan, berdoa gitu. Jadi doktrin seperti ini mulai malam ini dibuang jauh-jauh lah. Bahwa kalau ada yang maha kuasa di dalam diri manusia itu tidak masuk akal. Kira-kira begitu. Oke Bang. Mungkin gini aja Bang Jemin. Anda percaya Yesus itu Tuhan, Bang Jemin? Kalau saya pribadi untuk soal
Yesus Tuhan seperti yang abang maksud, uh, kalau kalau dari saya nih, yang iman saya sendiri nih pribadi, Yesus Iya. itu pemimpin, tapi yang di dalam dia itu pribadi Allah itu sendiri gitu. Kenapa Bang Jemin nggak langsung menyembah kepada pribadi Allah itu harus melalui Yesus? Uh, yang saya pahami saat ini adalah bahwa Yesus itu perwakilan dari manusia. Dia satu-satunya yang sempurna dari seluruh manusia yang ada, yang menjalankan kehendak Allah itu. Iya, tapi kan Yesus nggak pernah nyuruh menyembah dia. Kalau soal menyembah, kalau saya pribadi ya, saya tidak samakan dengan yang lain. Kalau saya pribadi, sembah itu lebih ke pribadi yang Allah itu. Dalam arti kalau Yesus itu kan yang saya anggap dia itu contoh atau pribadi Allah yang apa ya, yang diperlihatkan lewat dia begitu. Jadi hanya dia saja satu-satunya yang dapat mencerminkan pribadi Allah itu. Begitu, makanya dia menjalankan kehendak dia. Itu yang saya pahami saat ini. Dan menurut Bang Jemin, pemahaman Anda itu benar? Iya, kalau saya baca ikut yang Alkitab itu. Enggak, itu pemahaman pribadi atau dari pendeta Anda yang jelasin? Pribadi. Oke. Saya takutnya nanti pendapat Anda tuh di anatema, Bang. Nanti dianggap bidat juga, karena pemahaman seperti itu salah, Bang. Bagi teman-teman Kristen mainstream ya. Oke, jadi kalau gini. Mungkin dari Bang Andi, ya. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan, bisa disampaikan ke Jemin supaya terbuka sedikit mungkin. Oke. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah cerminan, suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran banyak Pak. Lanjut. Oke. Kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah cerminan daripada Tuhan, maka cermin itu memperlihatkan sisi di mana objek itu bercermin, kan gitu. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apakah betul Tuhan itu seperti itu? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah benar demikian adanya? Tuhan itu demikian adanya? Kan tidak. Yesus makan, Yesus minum, Yesus lapar, Yesus was-was, Yesus ketakutan, bahkan Yesus mati. Apakah cerminan Tuhan pencipta langit dan bumi seperti itu adanya? Nah, ini perlu dipikirkan. Kenapa? Kalau Anda melihat kisah para pewarta 2 bab 22, di situ jelas sekali bahwa Yesus itu hanya perantara yang digunakan oleh Tuhan untuk Tuhan nyatakan keberadaannya, dalam arti kata kekuasaannya, mujizat dan tanda-tandanya kepada manusia, kepada Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 3 nomor 2, di situ sangat jelas dikatakan bahwa kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Artinya Yesus itu manusia, Bang, bukan Tuhan. Iya, saya setuju. Yesus itu manusia. Ya, lalu kenapa dianggap sebagai Tuhan? Kan tadi saya bilang, saya kan bahas tentang pribadi saya, bukan pemahaman pendeta yang lain, Kristen yang lain. Ya, ini pendapat saudara yang saya tanya. Kenapa saudara berpendapat bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Kenapa? Tadi kan saya bilang bahwa Yesus itu adalah seorang pemimpin, karena dia sendiri bilang bahwa ada ayat yang bilang, jangan mengatakan dia adalah pemimpinmu atau di sampingmu, tetapi pemimpinmu hanya satu. Jadi yang saya artikan ke situ bahwa dialah satu-satunya pemimpin manusia begitu. Oke. Jadi pribadi Allah itu dicerminkan di dalam dia. Ya. Jadi gini, kalau saudara menganggap beliau pemimpin, harusnya saudara itu menjadikan ucapannya sebagai acuan di dalam beragama. Sedangkan yang Anda perlihatkan sekarang ini, mohon maaf sekali lagi saya katakan, yang Anda jadikan pemimpin sekarang ini adalah orang yang kerasukan roh jahat.
di dalam Markus 5, di situ dijelaskan dengan terinci bahwasanya orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus Nah, 5. Markus 5. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Berarti yang Anda jadikan pemimpin ini adalah orang yang kerasukan setan ini. Kalau Anda kemudian menjadikan Yesus sebagai pemimpin, maka mustahil Anda menuhankan Yesus. Karena Yesus sendiri menuhankan kepada esensi yang ada di langit. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 12 nomor 14. Ya. Di situ dikatakan bahwasanya jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Nah, lalu bagaimana kemudian saudara saya ini mengatakan, Yesus itu adalah pemimpin saya. Kalau Yesus adalah pemimpin saudara, maka saudara akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan Yesus. Saudara akan mengikuti perintah-perintah Yesus. Nah, sekarang yang Anda percontohkan, yang Anda pertontonkan sekarang ini adalah Anda membuktikan bahwa Anda adalah pengikut daripada roh jahat atau setan yang menyembah Yesus di dalam Markus 5 itu. Nah, sedangkan di data 15 Markus 5 dikatakan setelah orang itu menjadi waras, ya, maka dia meminta untuk menjadi pengikut Yesus, bukan menjadi penyembah. Berarti orang yang menyembah Yesus berdasarkan Markus 5 itu dikategorikan orang yang tidak waras. Dan setelah orang ini waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Nah, sekarang Anda berada pada posisi menyembah Yesus. Berarti kalau merujuk kepada Markus 5, Anda adalah orang yang titik-titik waras. Demikian, Bang. Coba Anda renungkan itu. David, Oke, Mana? baik Bang. Lagi merenung, Bang Andi. Biarin dulu merenung. Iya. Anda ada pada posisi titik-titik waras ketika kemudian saudara menyembah Yesus. Karena itu dipercontohkan oleh iblis. Orang yang tadinya waras, kerasukan roh jahat, menyembah Yesus jadinya. Kan gitu, Bang. Markus 5 itu. Markus 5 nomor 1 sampai 20 itu, Dek. Ayo, direnungkan lagi. Oke, baik Bang. Yesus itu manusia loh. Yesaya 46 nomor 9. Ingatlah hal-hal yang terdahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Bang. Orang yang menuhankan Yesus itu di dalam Markus 5 adalah orang yang kerasukan setan. Iya. Apakah Anda boleh, mau dikatakan Anda kerasukan setan? Ayo Bang, usir roh jahat yang ada dalam diri Abang. Kok tahu ada? Ya itu terbukti dia nyembah Yesus. Yasmin memang menyembah Yesus, bro. Menyembah Allah. Menyembah Allah yang adalah Yesus. Gitu kan? Begini, maksudnya kan begini. Yesus tuh Iya. 100% manusia nih, utusan Allah. 100%. Kita kan ada 100% manusia. Makanya untuk cara bisa mengenal Allah lebih dekat, makanya Yesus ada. Allah menunjukkan karakternya, pribadinya itu di dalam Yesus. Gitu. Makanya kalau saya menyembah Yesus lebih sebenarnya begini, kalau saya soal menyembah Yesus, saya menyembah pribadi yang ada di dalam Yesus. Gitu. Kalau Yesus itu memimpin saya gitu. Dia adalah satu-satunya contoh di depan saya yang sempurna begitu. Itu yang saya paham. Iya, artinya Anda menuhankan manusia yang sempurna kan gitu?
tidak bisa disamakan seperti itu. Lalu Ada beda. seperti apa? Seperti apa? Yesus itu manusia. Kemudian Anda menuhankannya karena dia sempurna. Berarti Anda menuhankan manusia sempurna, kan gitu? Maksud saya begini, bukan Yesusnya. Yesus itu pemimpin manusianya begitu loh. Tetapi Allah yang melalui Yesus, tapi bukan Yesus begitu. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Markus 5. Orang yang menuhankan Yesus itu adalah orang yang titik-titik waras. Ini yang sedang Anda pertontonkan. Anda tidak menyembah Yesus, tapi faktanya yang Anda sembah Yesus. Oh bukan, yang ada di dalam diri Yesus itu yang sama aja Bang. Inilah yang dikatakan Markus 5 itu. Contohnya begini nih Bang, kalau doa saya nih atau menyembah nih, contoh. Ketika saya berdoa, saya rasa terima kasih kepada Yesus gitu. Dia menjadi contoh yang sempurna, dan rasa terima kasih saya itu kepada Bapa Allah itu sendiri. Tapi jangan ke Yesus manusia biasanya lagi gitu. Bisa paham yang saya maksud? Oke, berarti ketika Yesus terangkat ke langit, apakah dia masih manusia atau bukan? Dia masih manusia. Nah, bapaknya yang mana yang bapak di situ? Sebenarnya yang saya paham soal bapak anak ini sebenarnya tentang lebih ke arah karakter. Nah, berarti saudara menganggap Yesus itu juga Bapa itu sendiri yang memiliki berbagai macam karakter. Betul atau iya? Oh iya. Nah, berarti terciduk saudara saya ini. Anda sedang mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh orang yang kerasukan roh jahat. Anda hanya membaluri mulut Anda dengan mengatakan, oh saya tidak menyembah Yesus. Saya mengaku Yesus itu manusia. Tapi pada dirinya itu ada karakter ilahi. Ya sama aja Bang. Apa bedanya dengan orang yang kerasukan setan tadi? Nggak ada bedanya. Iya, silakan. Tanya kita kasih ilustrasi atau apa ya bahasanya. Contohnya saja. Iya, silakan. Seorang anak nih, seorang bapak nih, dia punya anak. Tapi jangan samakan dengan yang keilahian ya. Maksudnya hanya contoh saja ilustrasi. Nah, pasti seorang anak mempunyai tidak beda jauh dia karakter dengan seorang bapak yang umumnya ini. Nah, ketika seorang anak ini sukses ya apa, doakan membanggakan dan pasti ujung-ujung doakan memuji bapaknya begitu. Maksudnya ke situ. Maksud saya ke semacam-macam ke arah situ. Berarti dua pribadi yang berbeda. Ya, dua pribadi tapi satu karakter begitu. Nah, sekarang Tuhan Anda ada berapa? Ya satu. Yang mana? Tadi Bapak dengan Bapak dan sang anak itu ada berapa orang? Allah. Tuhan saya Allah, yang paling tinggi itu Allah. Sudah. Yang Anda analogikan seorang ayah memiliki anak yang karakternya sama, itu berapa orang di situ? Dua. Nah, dua Bung. Berarti Bapak dan Yesus itu dua. Nggak bisa kita katakan itu satu. Karena kenapa? Dua pribadi yang berbeda. Iya, makanya inilah yang tadi gimana? Di apa yang tentang Yohanes 4 ayat 20 tadi itu kan Yesus apa ya tadi Bang? Saya juga kurang hafal. Yohanes 14 ayat 20 tadi. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Di dalam kamu. Ini maksudnya. Jadi lebih bahasnya tentang pribadi yang luar biasa gitu loh, karakter. Iya, Yesus itu luar biasa kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara Jemin. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah kemudian yang bersaksi tentang aku,
bahwa Bapa yang mengutus aku. Benar, Bang. Gitu loh. Berarti Yesus ini bukan Bapa. Iya, bukan. Tetapi kalau kita bicara di sini lebih tentang saling kenal gitu, hati ke hati, satu di dalam gitu. Jadi ketika Yesus mau melakukan kesalahan, sudah mungkin karena dia sudah kenal. Ah, tidak mungkin karena dia sudah kenal hati Allah itu seperti apa, maunya Allah itu seperti apa, sehingga dia tidak mungkin bersimpangan dengan Allah itu sendiri begitu. Makanya dia bilang satu di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu yang saya pahamnya ke situ. Makanya ketika semua manusia melihat contoh yang ini, semuanya akan seperti itu. Tapi manusia yang mana dulu, Kristen yang mana dulu, gitu. Tergantung juga. Iya, tapi kan Anda katanya menyembahnya kepada Bapa. Tapi Bapa itu beda pribadi dengan Yesus. Berarti sembahan Anda itu ada dua. Menyembah Bapa, menyembah Yesus juga. Menyembah kalau gitu Bapa saya, dan juga menyembah manusia, kan gitu, Bang. kalau begitu saya pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti. Yesus saya ngefans dia gitu. Dan Bapa itu lebih tinggi dari segala sesuatu gitu. Gimana? Anggap saja saya ngefans sama Yesus dan dia satu-satunya gitu. Dan di atas dia itu ada Bapa, Allah. Nah, berarti kalau dalam Islam itu Anda jatuh kepada kesyirikan. Padahal Tuhan mengatakan dalam kitab Keluaran, jangan ada ilah lain di hadapanku, kan gitu. Artinya jangan ada Tuhan, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Jangan ada yang disetarakan dengan aku, kan gitu. Iya. Memang Sederhana sih bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus hanya utusan, kan gitu. Iya. Kalau kami di Islam, Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan Yesus itu sendiri adalah utusan Tuhan. Udah, itu finalnya itu. Finalnya itu sudah di situ. Kalau saudara ini masih abu-abu, masih menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu perbedaan kita bang, perbedaan yang sangat mencolok. Sama seperti orang kerasukan roh jahat. Dia tahu Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Tapi karena dia menganggap Yesus itu anak Tuhan, maka dia datang kemudian sujud menyembah. Padahal itu tidak dicontohkan oleh Yesus. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ya, nomor 48. Di situ dikatakan Yohanes 12-nya juga bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia memiliki hakim. Dia telah memiliki hakim, yaitu setiap perkataan yang aku katakan kepada mereka, perkataan itulah yang kemudian menjadi hakim bagi mereka. Jadi perkataan Yesus yang akan menjadi hakim, yang akan menghakimi nanti Anda itu. Nah, Anda akan ditanya oleh Yesus, siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Kira-kira apa yang Anda katakan? Ketika Yesus mengatakan itu, siapa yang mengajarkan engkau kemudian untuk menuhankan aku? Nah, Anda akan bingung. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Gitu loh. Silakan Bang Handi, dilanjut Bang Handi. Iya, sama aja sih, banyak. Sebenarnya anak ini sebenarnya Jasmine ini Tuhan lu ada berapa sih bro? Tuhan saya satu aja. Namanya? Allah, Bapa. Bukan Yesus. Yesus itu perwakilan manusia, pemimpin. Ya artinya, Pemimpin satu-satunya itu. ya udah kalau gitu Tuhan lu satu, Yesus bukan Tuhan kan? Selesai kan? Dia bisa bilang, ya bisa begitu juga bang. Ya Benar. udah gitu aja, selesai. Jadi apa ya? Jangan dipersulit lah bro. Lebih baik kau gini aja. Yesus itu utusan, ada yang utus. Yang saya Tuhankan yang mengutus Yesus, udah. Iya bang. Ya itu aja, singkat saja. Artinya Anda sudah mendekat, apa ya? Udah kebenaran. Jadi Anda sudah tidak salah Tuhan kalau begitu.
Jangan ikut-ikutan orang yang lain. Iya, iya, Bang. Mem- Oh ya, Bang, mau tanya lagi satu Hmm. lagi. Hmm. Ini soal penyaliban Yesus. Hmm. Itu Kenapa itu? katanya saya dengar teman-teman saya dengan di YouTube juga bahwa Hmm. di agama Islam Hmm. mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib, tetapi ada Allah menyerupai seseorang yang lain begitu di salib itu. Oh iya. Di Bible juga Yesus nggak disalib kok. Nggak mati dia. Kalau di Bible disalib dan dimati, Enggak, ya, tapi hidup kembali, nggak pernah mati dia. bangkit kembali. Nggak pernah mati. Yesus berkata kan orang minta Yesus kan minta ditanya. Kan ada orang jahat. Yesus berkata angkatan jahat ini hanya minta satu tanda, bro. Itu di Lukas 11 kalau nggak salah itu ya. Di Lukas 11 29 sampai 32 lah. Matius, Itu dia- Matius. Ya Matius juga bahwa Matius tanda, 11. ya Matius tanda Yunus gitu ya. Tanda Yunus gitu ya. Kita cek akal sehat nih. Atau Pak De deh yang jelasin deh Pak De. Pak De biar Gini masih ada ya. kerjaan ya. Baik. Jadi gini, menurut Yesus, apa yang diajarkan Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu berupa roh. Ya, itu Anda buka dalam Lukas 20 ayat 36. Nah, sementara ketika Yesus yang katanya bangkit dari kematian, itu dia tidak berupa roh. Makanya kalau Anda lihat di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat ke-42 ya, atau 43 itu ketika para murid itu bersembunyi gitu, tiba-tiba Yesus itu hadir di situ dan berkata, damai sejahtera bagimu. Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Ingat, para murid tidak tahu pasti bahwa Yesus itu bangkit. Dia hanya menyangka saja. Kenapa para murid itu menyangka? Karena para murid tidak hadir pada waktu penyaliban. Anda baca di dalam Markus 14 ayat 50, ketika Yesus ditangkap, para murid kabur. Nah, jadi para murid tidak menjadi saksi atas penyaliban itu. Sehingga dia mendengar desas-desus kalau Yesus itu disalib dan mati. Kemudian bangkit kembali. Nah, para murid menyangka Yesus itu hantu. Ya, para murid ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Lalu apa kata Yesus? Kenapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah tangan dan kakiku. Rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada padaku. Yesus jelas-jelas di situ menerangkan bahwa dirinya itu masih lengkap dengan daging dan tulangnya. Dia bukan roh. Para murid masih belum percaya bahwa memang Yesus itu tidak mati, ya, bahwa Yesus itu bukan roh. Para murid belum percaya ini. Akhirnya Yesus minta makan. Adakah kau makanan di sini? Para murid memberikan ikan goreng. Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Ketika Yesus makan ikan goreng ini untuk menunjukkan dirinya roh, atau menunjukkan bahwa dirinya bukan roh? Jawab Bang. Bukan roh. Bukan roh. Bukan roh. Nah, kalau Anda menjawab dirinya bukan roh, berarti Yesus tidak mati di salib. Karena kalau dia mati di salib, dia bangkit, dia harus berupa roh. Sama seperti yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat-ayat terakhir, yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Baik Yesus maupun Paulus sepakat bahwa yang dibangkitkan itu harus berupa ruh. Tapi Yesus bangkit, katanya bangkit dari kematian, tapi masih lengkap dengan daging dan tulangnya. Berarti dia tidak disalibkan. Yang disalib mati dalam waktu 3 jam. Belum ada sejarahnya. Makanya Pilatus heran ketika mendengar Yesus katanya mati. Nah, apa bukti bahwa orang disalib itu tidak bisa mati
cepat itu. Dua orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus tidak mati ketika disalib. Sehingga perlu dipatahkan tulangnya untuk mempercepat kematiannya. Sementara Yesus tidak dipatahkan tulangnya. Ya, sehingga mustahil dia mati. Kalau dua orang yang manusia biasa saja disalib bersama Yesus waktunya sama, ya diturunkan dari salib sama, dia tidak mati. Supaya cepat mati dipatahkan tulangnya. Mosok ini anak Tuhan ya yang memiliki kelebihan dan keajaiban cepat mati. Ini enggak logis. Kenapa Yesus tidak mati disalib? Ya, karena Yesus sudah berjanji di dalam Matius 12 ayat 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Kita lihat, apakah Yunus mati di dalam perut ikan? Selama 3 hari dan 3 malam. Anda baca di dalam Yunus 2, ya, ayat 1 sampai ayat 4. Di situ Yunus berdoa dalam perut ikan. Apakah orang yang berdoa itu mati atau hidup? Bang? Orang yang masih berdoa itu mati atau hidup? Di dalam perut. Iya. Hidup. Hidup atau mati? Yang di dalam perut ikan itu yang saya dengar katanya dia berdoa dari alam orang mati. Iya, dia hidup atau mati? Hidup. Hidup, Bang. Kalau Yunus mati tidak ada keajaiban. Apa ajaibnya orang ditelan ikan mati? Supaya ada keajaiban dia tidak mati. Makanya Yesus menjanjikan keajaiban yang seperti Yunus. Nah, Yesus mati atau hidup dalam perut ikan? Di dalam perut bumi? Mati. Kalau yang ada sih mati. Kalau mati Yesus bohong. Karena tidak mengalami tanda sebagaimana tanda Yunus. Miripnya di mana? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Yesus akan mengalami tanda mirip Yunus. Yunus hidup kok Yesus mati. Berarti Yesus bohong. Supaya Yesus tidak bohong, dia harus hidup di dalam perut ikan. Di dalam perut bumi. Kalau dia hidup, maka ada keajaiban. Tetapi kalau dia mati di dalam perut bumi, tidak ada keajaiban. Keajaiban apa? Orang Kristen menjawab, yang ajaib itu waktunya. 3 hari dan 3 malam. Apa hebatnya dengan waktu? Apa ajaibnya? Bapakku 40 tahun di dalam kubur. Kalau waktu adalah keajaiban, bapakku lebih ajaib daripada Yesus. Fakta, Yesus tidak mati. Anda tadi sudah mengakui bahwa yang menjumpai para murid itu bukan hantu, tapi lengkap daging dan tulangnya. Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak bangkit. Kalau dia bangkit harus berupa roh. Kalau dia tidak berupa roh berarti dia belum bangkit. Apalagi nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 15 ya sampai ayat 28. Yesus menunjukkan lubang. Ya. Menunjukkan lubang yang katanya bekas dipaku. Apakah roh itu cacat? Kalau itu masih ada lubang, berarti jasad yang tadinya disiksa itulah yang masih ada pada Yesus. Berarti dia belum bangkit. Makanya ketika berjumpa dengan Maria Magdalena di ayat 17-nya, Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kenapa Yesus takut disentuh? Takut meledak? Bukan, Bang. Takut mati lagi? Tidak mungkin. Sebab menurut Yesus orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mungkin mati lagi. Jadi tidak mungkin Yesus takut mati lagi. Apa? Karena masih merasakan sakit habis disiksa. Makanya dia tidak mau disentuh. Itu logis. Yesus menyamar di situ. Ya, ayat 20, 15. Yesus itu seperti penjaga taman sehingga Maria mengatakan, "Hai Bapak penjaga taman, kau taruh di mana Tuhanku supaya aku bisa mengambilnya?" Nah, kenapa Yesus harus nyamar?
Kalau memang dia sudah bangkit, nggak perlu takut dong. Nggak perlu takut dengan orang Yahudi, dia nyamar karena takut. Kenapa takut? Karena dia belum bangkit dari kematian. Terima kasih. Oke, sedikit saya tambahkan terkait dengan ya, terkait dengan apa yang saudara uraikan di awal tadi, ada sedikit melibatkan Al-Quran yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang lain. Nah, kita buktikan dari perspektif Bible. 2 ayat saja, 2 dalil. Di dalam Lukas 22 nomor 18 dikatakan begini, saudaraku. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ini adalah Yesus yang asli nih. Ini Yesus yang asli. Aku tidak akan lagi meminum anggur sampai kerajaan Allah itu datang. Ini sekali lagi saya katakan, itu adalah Yesus yang asli. Di dalam Matius 26 nomor 29 juga diajarkan hal yang sama. Ya, akan tetapi aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi nanti Yesus minum anggur kalau sudah kiamat, hari kebangkitan, baru minum anggur lagi. Nah, Yesus yang bukan Yesus asli, Anda lihat di dalam Yohanes 19 nomor 20, nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan matilah dia. Berarti ia minum anggur ini siapa? Yesus yang lain. Karena ya Yesus yang asli tadi sudah mengatakan dirinya dalam Matius 26 nomor 29, tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Bapa. Nah, sedangkan yang ada di dalam Yohanes 19 nomor 30 itu Yesus minum anggur. Berarti yang disalib ini, yang nyawanya diambil ini bukan Yesus yang asli. Bukan Yesus yang asli. Kecuali Yesus berbohong. Di dalam Matius, Yesus mencoba untuk berbohong. Aku tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan Allah, kecuali nanti di kerajaan Allah. Tak taunya Yohanes 19:30 dia minum anggur lalu mati. Nah, itu pilihan buat Anda. Apakah Yesus berbohong atau Yesus tidak atau Yesus yang benar, yang asli itu tidak mati disalib karena tidak mungkin minum anggur. Saya kira begitu dari itu saya. Itu di bawah teman-teman. ada Saifuddin Ibrahim, beneran dah sih? Naik dong kalau ya. Bukan. Saya kira begitu dari saya. Sementara silakan teman-teman. Gini aja Bro Jamin gini aja. Tadi Pak Desuki udah kasih data Bang Juma. Saya persingkat saja. Kan tanda Yunus ya. Menurut Anda Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan, hidup atau mati Bang? Mati Bang. Hah? Mati Bang. Hidup Bang. Soalnya kan di situ ada tulis bahwa dia berdoa dari alam orang mati. Ya kalau begitu ada nggak orang mati kias, berdoa? Bang. Bentar, itu kias, jangan dipahami secara harafiah. Faktanya dia di dalam perut ikan, bukan di dalam alam orang mati kok. Itu kias saja. Seolah-olah dia itu sudah benar-benar mati, nggak ada harapan bisa lepas dari perut ikan itu, gitu loh maksudnya itu. Kalau Anda mengikuti bahasanya gini aja deh, akal sehat kita pakai. Bisakah orang mati berdoa Bang? Saya belum pernah melihat mayat berdoa Bang. Nih ya, saya bacakan ya. Kalau dengan Bentar, Bang. Allah sih. Bentar, saya bacakan Bang ya. Itu kias atau benar-benar di dalam alam orang mati. Nih, saya bacakan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Dari dalam perut ikan atau dalam dunia orang mati. Ya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air,
segala gelora dan gelombangmu meliputi aku. Jadi di ayat 2 ya dikatakan bahwa dia berdoa dalam dunia orang mati, ini kias. Harafiahnya dia berdoa dalam perut ikan. Kenapa seperti itu? Itu digambarkan seperti di dalam dunia orang mati karena dia sudah merasa bahwa dia itu tidak bisa lepas gitu loh. Tapi kondisi yang sebenarnya Yunus hidup bukan mati. Sejak kapan ada orang mati berdoa, Bang? Nggak ada orang mati berdoa, Bang. Gimana caranya orang mati berdoa? Orang nggak. Lanjut, Bang. Ya, coba dipikir dulu Bang Jamin, masuk akal nggak kalau orang mati berdoa? Ya, masuk akal Bang. Makasih Bang. Masuk akalnya di mana coba Bang? Gimana kira-kira masuk akalnya? Misalnya ada mayat kamu lihat, udah pernah gak sih lihat mayat berdoa Bang? Coba dipikirin dulu Bang Jamin. Apa terusus saja ke mayatnya Yunus sama mayatnya Yesus gitu? Yang lain nggak boleh, cuma mayatnya dia boleh berdoa gitu. Coba dipikirin dulu Bang, akal sehat nih Bang. Dibuang dulu imannya deh, dibuang dulu imannya, akalnya aja dulu dipakai coba Bang. Nah gini, kalau memang dia dalam perut ikan itu mati Bang, seharusnya ketika diuntahkan itu dia dalam mayat. Tapi faktanya dia hidup. Betul. Seharusnya dia mayat itu, diuntahkan mayat itu. Ya. Tapi ketika diuntahkan mati atau hidup? Hidup. Gimana sih abang ini? Gak apa-apa sih. Begitu juga bro, anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Gitu loh, mestinya hidup. Gitu loh. Tapi kalau Anda mengatakan dia mati, artinya pernyataan Yesus sendiri itu bertentangan dengan fakta yang dia tulis gitu loh, yang ada di Bible gitu. Gini aja deh Pak Jamin, apa sih yang Anda ingin capai gitu? Kenapa sih selalu ingin Yesus harus mati di salib? Yesus harus mati di salib. Kenapa? Ada apa sih? Apa yang ingin Anda capai di sana gitu coba? Oh iya. Ini sesuatu yang saya pahami sendiri tanpa mendengar dari. Jadi yang baru saja saya pahami. Bentar bang. Anda tidak boleh memahami pengertianmu sendiri loh bang. Anda baca di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Dari tadi saya perhatikan sebelum saya naik, Anda terus pakai pengertian sendiri. Padahal di dalam kitab Anda dilarang. Janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri, Bang. Coba pakai dalil gitu, Bang. Yang enak, Bang. Enggak, begini Pak. Siapa tahu dia lebih benar daripada yang ada di Bible. Bagaimana? Nggak boleh, Bang. Menurut kitab mereka nggak boleh. Ya, tapi dia kan ini anak ini nggak sama dengan Kristen lain, Pak De. Ya, inilah yang saya mau bilang. Iya. Ini rema tersendiri dari saya begitu. Ya itu rema tersendiri dari dia. Biarin Pak De. Silakan. Apa yang ini Anda capai dengan matinya Yesus? Coba. Dan ini sesuatu yang baru saja beberapa bulan ini, tahun ini yang saya dapatkan. Iya, itu Pak De, dia dapat ilham dia. Nah, coba. Kalau soal Yesus, kenapa saya mengimani bahwa dia mati di atas kayu salib, itu karena ada puncak tertinggi dari kasih itu di atas kayu salib itu. Oh, oke. Nah, puncak tertinggi. Nah, itu di mana bahwa di situ dia mengampuni, dia berdoa kepada Allah, dia mengampuni semua manusia begitu yang menyakiti dia atau yang ingin membunuh dia. Dia mengampuni begitu, dan itu puncak tertinggi dari kasih. Bro, di salib itu tidak ada kata-katanya kecuali Eli dalam masa baktani. Habis itu nggak berkata-kata lagi, bro, tidak pernah berdoa lagi. Kalau yang ada di Alkitab itu ada tujuh perkataan Yesus. Apa tuh? Salah satunya di pembahasan saya itu bilang, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Jadi itulah yang saya pahami bahwa itu sesuatu yang tertinggi dari kasih itu. Gini, satu lagi nih. Dari semua yang dia semasa hidup itu, itulah puncak tertinggi, penyempurna dari semua yang dia lakukan. Itu.
menurut kamu itu keadaan waktu eksekusi di salib itu ajaran kasih atau ada kasih atau di sana tragis? Kasih apa tragis? Begini, Hmm. ya ini kan Yesus ini kan dia ada untuk menerapkan Injil, dan Injil, inti dari Injil itu adalah kasih. Kalau kita Iya, mau buka tentang semua ini tentang kasih. ajar pembunuhan Yesus itu kasih atau keji? Keji. Keji, kenapa lu bilang kasih? Iya, itulah yang saya bilang bahwa Yesus mengasihi orang-orang yang menghukum dia, yang ingin membunuh dia, menghina dia, mencaci dia, semua gitu. Dan itulah kasih di dalam dia itu pribadi Bapa yang maksudnya dia menerapkan itu di saat-saat terkait, dan itu penyempurna semua yang dia lakukan selama hidup dia. Titik terpuncak yang menurut saya. Menurut kamu siapa sih yang menginginkan? Menurut ilmu kamu sendiri deh. Siapa sih yang menginginkan Yesus mati di salib? Iya, manusia. Orang-orang Farisi saat itu, Manusia. dan kan itu kan saat itu kan Artinya, yang saya bilang bahwa lu tahu nggak yang menginginkan Yesus mati di salib? Iblis, bro. iya, itu juga salah satunya. Gak percaya? Benar, itu juga benar. Benar ya? Iya. Jadi tujuan Dan iblis tercapai? iya, dan iya, waktu perjalanannya itu tercapai, tapi endingnya itu tidak tercapai, dia kalah. Begitu. Jelasin dulu Pak Desuki apa Bang Joma nih, bagaimana Yudas dalam pengawasan pengaruh iblis nih menunjukkan Yesus ini. Pak Ade apa Bang Joma nih yang jelasin nih? Ah, Bang Joma masih mendengarkan Bang Joma? Begini bro, itu Yudas kan dipengaruhi oleh iblis, disuruh oleh tentara Romawi menunjukkan siapa Yesus, kan gitu ya? iya. Nah, Yudas berkata, siapa yang aku cium itulah Yesus. Tapi ini kan Yudas dalam pengaruh iblis. Makanya kan si Yudas ini kan pengkhianat, bro. Ya. Akhirnya apa terjadi kan penyaliban menurut Anda. Artinya kemauan iblis ini tercapai tuh. Iya, benar Bang. Artinya atas kehendak iblis, ya, iman Anda itu ada sebagai Kristen dan pengampunan dosa. Betul nggak? Soal pengampun dosa saya ada punya rema baru lagi. Oh, rema baru lagi. Pak De, gimana ini Pak De? Kok iblis? Oke. Kenapa, De? Gini ya, apa sih istimewanya orang berkata bahwa kasihilah dia karena dia tidak tahu, maafkanlah dia karena dia tidak tahu, sementara dia sendiri dalam keadaan tidak berdaya. Apa istimewanya dari itu? Yang istimewa itu ketika dia mampu membalas tetapi tidak melakukannya. Itu baru istimewa. Tapi kalau dia sendiri tidak berdaya, lalu ngomong seperti itu wajar. Supaya apa? Supaya hukumannya diringankan. Nggak ada istimewanya. Lihat bagaimana Rasulullah ketika mampu mengalahkan Mekah, tidak satu orang pun yang tersakiti. Padahal kita tahu bagaimana perlakuan penduduk Mekah kepada Rasulullah dan sahabatnya. Ada orang yang ditombak kemaluannya karena memeluk Islam. Ada orang yang ditimpa batu panas di padang pasir lalu dicambui. Ya, seperti Bilal. Rasulullah pernah dibaikot 3 tahun. Sampai orang Islam itu makan daun-daun kering. Ya. Tapi begitu Rasulullah mampu menaklukkan mereka, tidak satu pun yang terbunuh. Semuanya dikasihi, semuanya aman. Ini baru kasih yang istimewa. Tapi kalau kasihilah mereka, maafkanlah mereka, karena mereka tidak tahu, tapi posisi dia sendiri dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak berdaya, dipaku, disalib, apa istimewanya? Kenapa Yesus ngomong begitu? Supaya hukumannya diringankan. Kalau dia semakin berontak, semakin mentang-mentang, maka yang menyiksa Yesus semakin gemes. Mati kau, katanya kan. Nah, itulah untuk menghindari itu. Betul enggak? Lanjut lagi Juma, kayaknya mau ngomong nih. Ayo Juma. Mana nih Ayo Juma nih? Lanjut Bang Andi, udah aku apa itu?
Udah aku kasih keterangan itu. Nggak ada istimewanya itu. Orang dia dalam keadaan terjepit kok. Apa istimewanya? Banyak orang mungkin apa ya, tertidur gitu. Itu aja sih Pak Jemen, tapi ini sih nggak ada pemaksaan ya. Kalau Anda tetap mempercayai Yesus mati di tiang salib, kalau saya sih kalau boleh mengedukasi, pantas nggak sih utusan Tuhan? Kita kan udah sepakat tadi itu Yesus bukan Tuhan. Dia diutus oleh Bapa. Kan gitu ya Bang ya? Iya, iya Bang. Nah, menurut Anda pantas nggak kira-kira utusan Tuhan ini ditolak doanya? Kan sebelum disalib dia berdoa dulu toh. Iya, Andaikan cawan ini berlalu lariku, artinya selamatkanlah aku dari. Semalam loh dia berdoa sama murid-muridnya itu, iya, benar. berjaga-jaga gitu. Nah, itu doanya itu kan minta diselamatkan dari salib. Nah, kalau memang ini utusan Tuhan disayang oleh yang mengutus kan, bro? Iya Bang. Ya. Nah, kalau utusan Tuhan ini disayang gitu, menurut Anda doa Yesus itu minta diselamatkan dari salib ditolak atau diterima? Eh, dia punya doa kan, ya benar kayak tadi ya Abang bilang, tetapi ada endingnya dia bilang, biarlah ini terjadi menurut kehendakmu, tetapi biarlah apa bahasa Iya, itu? iya. Iya, Kehendakmu, kehendak Bapak ya. Kalau kehendak Bapak terjadi ya terjadilah. iya, Artinya apa? Kalau memang Yesus disalib berarti kehendak Bapak toh. Oke? Nah, tapi doanya kan intinya itu ya saya pasrah Pak. Ini kehendak Bapak gitu loh. Ya menurut kamu itu kehendak Bapak memang Yesus disalib artinya doanya ditolak gitu. Coba dipikirkan sehat. Utusan loh, ini utusan loh. Itu Coba. Dengio itu penghujat itu udah mualaf ya Bang Andi? Iya, kayak menurut Mas. orang-orang sih. Loh, tapi Bang Andi katanya yang mensyahadatkan. Ya setengah dulu kemarin. Oh. Nggak tahu nih anaknya hilang, kayaknya dia berguru Nah, tuh. kemarin Nggak tahu, kemarin dia balik lagi diskusi nanti sama seperti apa. saya itu udah mualaf dia. Alhamdulillah. Dia ngomong ya? Ya, Bang Andi Selebes katanya kan. Masuk akal, masuk yang dia terangkan. Sehingga saya mualaf gitu. Alhamdulillah. Diskusi kayak gini-gini sih sederhana gitu loh. Saya itu nggak pernah mempersulit gitu loh Pak Jamin. Sederhana kayak gini loh. Contoh lagi nih ya. Yesus itu diutus, kita udah sepakat. iya, Bayangkan itu saking berbedanya dengan utusan lain, Yesus tidak ada persamaannya hadir di muka bumi. Dia tidak mempunyai ayah biologis. Saking menunjukkan kemahakuasaan Bapa yang ada di surga. Turunlah dia ke muka bumi, tidak mempunyai ayah biologis. Iya, dia ditolak oleh Yudaisme. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja ditolak. Perjuangannya sangat berat. Tapi selalu dilindungi oleh bapaknya yang mengutus. iya, benar Bang. Jin nggak boleh mendekat sama dia dan seterusnya itu kan gitu. Ya, Saulus selalu membantah dia. Saulus bahkan menganiaya murid-muridnya begitu. Ya, kenapa mau disalib? Ya karena memang nggak disetujui kehadirannya. Dicarilah kesalahannya nggak dapat. Kayak apa sih inilah menjadi otak pelaku, Pilatus menjadi algojonya gitu. Iya, Tapi Yesus ini percaya diri bro. Ya dia selalu berdoa. Saya ini utusan. Berdoalah dia kan begitu. Seperti doanya kalau mau bermukjizat menghidupkan orang mati, ya diijabah, diterima doanya, hiduplah tuh orang mati tuh. Orang buta itu sejak lahir nggak mungkin lah kalau nggak masuk akal bisa melihat lagi. Tapi dia seorang utusan, sebagai mukjizat tanda dia kerasulannya, dikasih istimewa dia tuh orang tuh di zamannya. Nggak ada yang kalah tinggi pangkatnya, nggak ada mulia dia di zaman itu gitu loh. iya, Bang. Giliran penyaliban, ya, dia minta doa juga gitu. Nah, menurut Anda, apakah doanya ditolak sehingga disalib? Masuk akal nggak ditolak menurut Anda? Coba dipikir. Kalau yang saya paham dari doanya itu ada doa sebagai lemanya sebagai manusia, dirinya yang manusia, Yesus ini manusia, dan tetapi situ dia juga
apa ya katanya pasrah atau apalah, mengikuti biarlah yang terjadi menurut kehendakmu. Gitu. Iya. Karena kalau menurut kemampuan dia sendiri, dia sudah akan sanggup, tidak akan sanggup. Mm-mm. Jadi menurut Anda Yesus disalib itu kehendak siapa? Kehendak Bapa. Artinya dia Bapak sengaja membunuh utusannya gitu. Memakai jasa orang lain. Bukan ke arah soal sengaja, tetapi itu harus terjadi karena itu 7 perkataan itu harus terjadi. Itulah yang tingkat tertinggi dari kasih itu. Karena jadi menurut kan, soalnya ada ayat lain yang berkaitan itu, di situ bilang kami yang percaya ini tidak memerangi darah dan daging lagi. Oke. Jadi menurut Anda seorang utusan ini yang disayangi, yang mengutus dia, diberi mukjizat, anak Bunda Maria, anak satu-satunya waktu itu, anak dari perawan suci. Terus mengatakan bapaknya yang di surga menginginkan dia mati di tiang salib dengan cara terhina loh. Anda tahu nggak sih sebelum dia disalib, kisahnya di Bible Anda itu? Coba masukkan dulu akal sehat, buang dulu imannya. Itu sebelum disalib itu penderitaannya minta ampun. Bagaimana dia diludahi. Iya. Bagaimana dibeli mahkota berduri. Bagaimana dilucuti pakaiannya. Bagaimana dia keringat memikul salib. Dari bawah sampai ke bukit Golgota. Sampai capeknya diganti oleh Simon. Sampai di atas langsung dieksekusi. Bahkan menurut bahasa aslinya itu kitona itu telanjang bulat gitu. Ini utusan loh bro. Nah coba akal sehat dipakai. Pantas nggak sih utusan digituin gitu? Ya memang tidak pantas bang. Itulah yang Tidak saya bilang pantas. tadi. Contoh itu yang saya bilang tingkat tertinggi contohnya. Karena itu pun terjadi di dalam kehidupan. Maksudnya yang serupa itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan ini. Seperti itu juga ketika kita dipermalukan, dihina, mau dibunuh, tetap kita tidak boleh membalas mereka gitu. Karena kita bukan masalah. Bro, bukan masalah itu. Anda udah menjawab sehat loh tadi, tidak pantas. Secara akal sehat Anda tidak pantas. Berarti kita seide di sini, tidak pantas. Tapi kenapa kalau jawaban Anda sehat Anda tidak pantas, kenapa iman Anda masuk harus mati gitu? Nah sekarang ini akal sehat Anda terkalahkan oleh iman. Bagaimana mungkin akal sehat dikalahkan oleh iman Anda begitu? Anda mendua dalam berpendapat. Secara akal sehat Anda mengatakan tidak pantas. Tapi secara iman Yesus harus mati. Nah bagaimana kira-kira ini? Ya akal sehat Anda terkalahkan oleh iman. Padahal orang beriman itu pakai akal sehat bro. Coba ditelaah lagi deh sambil minum air putih coba. Kan begini yang saya maksud. Dia tidak pantas tapi itu harus terjadi begitu. Makanya sesuatu yang tidak pantas tetapi dia mau mengampuni begitu Pak. Nih Bang. Makanya itulah tingkat tertingginya. Karena di tiang salib, manusia Yesus waktu hidup tanpa mati di tiang salib, dia bisa memaafkan orang. Bahkan dia bisa bersosialisasi, bahkan bisa memberi ceramah, bahkan bisa memberi edukasi. Dia mengajar bahwa kalau kamu berbuat begini dosamu telah diampuni. Dia bisa kok itu dalam hidupnya itu. Ada kan di situ ya. Waktu hidup aja, hidup bisa lo mengampuni dia. Kenapa harus mati gitu? Gitu loh bro. Jadi kalau menurut akal sehat kan Anda mengatakan mati di tiang salib itu dipermalukan itu tidak pantas. Gitu loh. Bisa nggak sih akal sehat dipakai gitu loh? Artinya apa? Dosa itu tanggung masing-masing loh bro. Nggak perlu ada tumbal. Lu kalau berdosa selama ini gitu loh. Wah saya sih udah nggak dosa. Udah ditebus Yesus kok. Gitu loh. Gimana itu? Menurut Anda udah nggak ada dosa lagi tuh? Iya benar Bang. Tapi begini yang saya maksud. Dia kan contoh itu harus terjadi. Ilustrasi saja kehidupan sehari-hari begitu. Manusia biasa, bukan Yesus ya. Iya. Dan ada saat posisi di mana kita tidak bisa mengampuni orang. Ketika kita mengingat contoh Yesus, kita mau mengampuni begitu. Maksudnya itulah tingkat tertinggi dari kasih itu. Karena
kita manusia biasa tidak bisa, harus melihat dari contoh itu baru kita bertobat dari mengingat apa yang Yesus perbuat, seperti itu. Oke, kembali ke salib, bro. Menurut Anda, peristiwa salib itu mengenaskan atau tidak, Mengenaskan, Bang. bro? Mengenaskan ya. Oke. Atas dasar Ya, mengenaskan. yang terjadi mengenaskan ini, pantaskah dijadikan sebagai menebus dosa manusia atas dasar mengenaskan? Coba dipakai akal sehatnya dulu gitu. Pembunuhan Itu berencana tadi yang mau terjadi di situ. ke saya soal Kenapa bisa? itu. Mm-mm. Ini yang Ya. saya mau bilang, bahwa saya Gimana dapat tema tentang penebusan. Mm-mm. Gimana itu? Oh ya, ini saya sendiri kurang begitu 50% kurang setuju. Ya pokoknya kurang setuju dengan arti salib itu, langsung bilang diartikan penebusan gitu. Saya kurang setuju sebenarnya dengan pemahaman yang dulu saya ketika saya dapat rema yang ini. Sebenarnya Nah, yang baru saja saya lihat. Kalau sudah Anda mengalami keraguan bahwa di salib itu menebus dosa manusia dari dosa, atau dosa manusia, kan dibolak-balik tuh, dosa manusia atau manusia dari dosa, dengan salib itu Anda sudah ragu 50-50 begitu, ya lebih baik bersihkan aja sekalian. Tidak ada orang diampuni dosanya dengan mengorbankan orang lain. Tapi yang lebih bagus adalah menyadari kesalahan, langsung minta ampun kepada yang pernah mengutus Yesus. Kira-kira lebih sehat yang mana, bro? Bagaimana tadi, Bang? Saya ulang ya. Saya ulang nih. Kalau Anda punya dosa, gitu ya, apakah Anda ingin menumpahkan pada kekejaman pembunuhan Yesus, atau saudara ini Jenin minta langsung kepada yang mengutus Yesus bahwa ya Bapak ampunilah dosaku? Kira-kira lebih sehat yang mana? Iya, benar, Bang. Benarnya yang langsung minta kepada Allah, kepada Bapa. ya kepada Bapak. Kalau kepada Bapak, terus apa gunanya Yesus disalib? Kepada Bapa. Ya kalau kepada Bapak, apa gunanya Yesus disalib? Itulah yang tadi saya bilang. Ayo coba sehatnya Dia dipakai itu deh. contoh, Bang. Hah? Salah satu contoh, bukan salah satu sih, satu-satunya contoh yang bisa melakukan itu. Contoh apa yang ingin dipetik daripada aktivitas salib itu? Kekejaman loh, bro, kejam loh itu. Apa Jadi, contoh apa? Soal penebusan dulu, Bang. Kalau menurut saya soal dia benar-benar sudah mengenal Yesus sejati. Ketika dia mengenal Yesus, dia mengenal Bapa Allah yang Maha Tinggi, gitu. Kan Allah menyatakan pribadinya di dalam Yesus, kan, manusia ini, kan. Jadi ketika dia di saat dia disiksa mengerikan, itu wujud manusianya membenci apa tuh ada. Contohnya ada, tapi ketika dia lihat pengorbanan Yesus yang menjadi contoh pribadi Allah, itu dia mau mengampuni begitu. Itu sesuatu yang saya maksud luar biasa. Begitu, Bang. Pengorbanan, maksudnya pengorbanan Yesus mati mengenaskan gitu? Itu pengorbanan menurut Anda? Iya, itu pengorbanan, tetapi bukan ke arah itu, tetapi sesuatu yang dia mau mengampuni orang itu, rasa mengampuninya. Begitu. Dia ini berdoa kepada Allah untuk mengampuni manusia, kan. Nah, kalau orang yang musuh, dia tidak mungkin berdoa untuk kepada Allah untuk mengampuni mereka. Pasti dia harus mengutuk manusia itu. Yesus itu bukan manusia jahat. Yesus itu bukan penjahat. Dia seorang utusan. Dia itu guru, dia itu rabi. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang mengkhianati dia, kalau ada ingin mencelakakan dia, dia berdoa ke Bapa. Dia nggak tahu apa yang dilakukan, Bapak ampunilah mereka. Itu memang kerjaannya utusan. Tidak boleh jadi preman.
Betul toh? Masuk Benar, akal Bang. nggak? Masuk Masuk akal, Bang. Dan akal. itu benar, itu juga iman saya, Bang. Seperti Iya. Ya mestinya kalau udah seperti begitu ngapain Yesus itu. mati di salib? Kalau udah begitu ngapain dia mati di salib? Bukankah dia sudah memaafkan orang yang mau menganiaya dia? Terus dia minta doa ke Bapa, ampunilah mereka. Dia nggak tahu apa yang mereka lakukan kepada aku gitu loh. Ya buat apa lagi dia mati di salib menebus dosa? Kan Darah loh itu kejahatan loh bro itu. sebenarnya itulah yang saya bilang soal Apa tuh? bukan soal apa arti dari mati di salib dan itu arti menebus dosa. Yang saya pahami baru lagi. Tidak sama kayak yang sering di-share oleh pendeta lain. Jadi kalau gitu boleh nggak sih kita sepakat di sini mengikuti pernyataan Yesus tanda Yunus bahwa Yesus tidak mati di salib. Sekarang ini Yesus masih ada, kalau ajaran Anda masih ada di surga, dia masih hidup seperti badannya waktu ada di dunia. Dia akan turun nanti yang kedua kali. Setuju nggak? Iya, benar, Bang. Itu juga ada di kita. Benar ya? Artinya Iya. Yesus belum pernah mati sampai saat ini. Setuju? Iya, setuju, Bang. Setuju. Oke. Alhamdulillah. Teman kita ini akalnya udah sehat, mengakui bahwa Yesus belum pernah mati. Dia sekarang ada di surga kalau ajaran Anda. Kalau kami ada di langit kedua. Dia akan turun nanti yang kedua kali menjadi seperti kita dan kemudian dibawafatkan seperti kita dan akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Setuju, Pak? Setuju dong? Iya, Bang. Ya itu. Iya, Bang. Itu artinya Anda ini sehatnya berfungsi bahwa tidak ada ajaran para nabi sebelumnya menumpahkan darah manusia dengan tujuan apapun. Tidak ada. Tidak ada ajaran para nabi menumpahkan darah manusia dengan tujuan apapun. Kecuali ajaran ini bersumber dari pagan. Karena ajaran atau darah manusia itu bukan korban, tapi tumbal. Apakah Anda percaya bahwa dasar akidah Anda atau agama Anda dengan tumbal darah Yesus disalib? Tentu kan tidak. Kita kan udah setuju tadi. Jadi sebenarnya Mas Jamin ini tuh akalnya udah terbuka, cuman ya masih dipoles-poles dikit lah. Itu ya Bang ya. Tinggal dipoles-poles dikit aja Bang. Artinya kita harus pakai akal sehat. Kalau akal sehat kita berfungsi Bang, hidup kita nggak sulit loh. Serius. Orang kita ditanya Yesus apa? Utusan. Mau bantah lo pernyataan Yesus? Ya kasih data aja di Bible. Kalau Anda mau hidup yang kekal, aku Yesus utusan. Satu-satunya Allah yang benar, Yesus utusan. Itu namanya hidup kekal. Artinya apa hidup kekal itu? Ya kalau Anda mau masuk surga, ya jangan tuhankan dia. Karena apa? Ada yang mengutus Yesus. Itulah yang perlu dituhankan atau disembah. Sederhana loh bro ini. Kecuali Anda mau mempersulit. Sederhanakan saja gitu. Dia kalau ditanya lagi Yesus mati atau tidak, bilang aja enggak. Ya kalau enggak, kalau dia bilang mati kok menebus dosa. Dosa apaan yang ditebus? Kalau begitu lu nggak punya dosa lagi dong. Enak aja lo. Matiin anak orang, matiin anak Bunda Maria, lu imani menebus dosa, lu lenggang-lenggang kiri kanan, nggak ada aturan, kan gitu? Iya Bang. Hidup ini tuh harus diatur. Tapi ini kita bukan robot, kita punya free will, kita punya kebebasan, gitu loh. Tapi hidup ini juga nggak perlu terlalu bebas kebablasan, santai aja bro, kan itu. Makanya tuh makanya tuh di ajaran Islam itu menjawabnya mudah, gitu loh. Ya di An-Nisa 157 kan lah tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan, tapi yang mati yang diserupakan. Ya Yesus Mesias atau Nabi Isa alaihissalam ada di langit kedua, aman dia di sana, tapi belum mati dia.
Dia akan turun nanti diwafatkan. Sama dengan kan ceritanya di Bible, dia akan turun yang kedua kali gitu. Cuman bedanya adalah di Al-Quran itu isinya indah-indah, tidak ada kekejaman kayak gitu. Itulah Al-Quran datang meluruskan fitnah-fitnah para nabi, termasuk Yesus Al-Masih diluruskan oleh Al-Quran itu. Wah, tidak masuk akal itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.